Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Segera tubuh Bing Tian tiba-tiba membengkak ke tingkat yang menakutkan sebelum meledak dengan dahsyat menyebabkan gelombang energi hitam yang menakutkan, menyapu ke segala arah. Beruntung, aku berhasil menangkapnya. Jika tidak, penghancuran diri yang mengerikan ini akan berdampak pada kita semua, kata Feng Yi pada pengawalnya. Menghadapi badai energi yang begitu mengerikan, Feng Yi hanya bisa menghindar dan muncul di atas langit yang jauh sambil menatap lubang besar di bawah. Di luar pegunungan di kejauhan, nampak satu sosok berdiri di atas awan api dengan tangan di belakang punggungnya, doci merah merembes keluar tubuhnya saat tatapannya yang tampak menghina mengabaikan banyak ahli yang pergi ke ruang utama, sebelum melemparkan pandangannya ke tempat di mana naga iblis berada sebelumnya. Bing Tian dan Bing Wu benar-benar telah terluka parah oleh naga iblis itu, bisa memaksa mereka sampai sejauh itu, binatang ini memang mengerikan, pikir Wu Huan yang berdiri di atas awan api sedikit mengerutkan keningnya, kilatan dingin melintas di matanya saat dia tahu bahwa Xiaoyan juga pergi ke arah ruang utama reruntuhan, tubuhnya berubah menjadi sosok cahaya saat meluncur ke arah ruang utama. Di satu tempat di pegunungan, nampak Feng Yi dan lainnya sedang berkumpul, seorang panah tua juga dikejutkan oleh tindakan gila Bing Tian, dan segera membawa Feng Yi pergi melalui hutan sebelum mendarat di atas puncak gunung, mereka menatap badai energi yang mengamuk di pegunungan. Orang tua itu benar-benar gila, kata panah tua di samping Feng Yi menatap tajam ke arah badai energi yang mengamuk sebelumnya. Keringat dingin juga muncul di dahi Feng Yi saat merasakan energi penghancur di bawah membuat wajahnya yang cantik sedikit pucat, tidak ada yang menyangka penghancuran diri dari seorang Doudi akan benar-benar menakutkan. Aku bisa merasakan tubuh naga iblis itu, tapi kenapa aku tidak menemukannya? Kata Feng Yi menghela napas. Sepertinya naga itu menghilang karena dampak penghancuran diri, sayang sekali, penghancuran dirinya bahkan tidak akan meninggalkan jiwanya. Kita harus pergi ke ruang utama, kata panah tua Feng Yun sebelum dengan cepat melesat ke arah ruang utama. Feng Yi dan lainnya dengan cepat mengikuti. Aku ingin tahu apa wanita itu baik-baik saja, kata Xiaoyan menyapu matanya ke langit. Penjara spasial yang dibuatnya langsung membunuh pikiran Bing Tian untuk menariknya sampai mati, itu adalah hal yang buruk, sepertinya klan Solomon akan mengirim orang-orang kuat untuk mengepung dan membunuhnya, kata Jin Long tersenyum getir. Badai energi yang mengamuk di pegunungan berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum perlahan melemah. Xiaoyan dan Yueru di langit perlahan menyapu mata mereka ke pegunungan yang sangat berantakan di bawah, sebelum dengan lembut mendarat dan berjalan ke tempat di mana Bing Tian meledak. Ada kawah besar yang dalam terbentuk di dekatnya. Ruang dekat kawah tiba-tiba berfluktuasi dan satu sosok ilusi Bing Tian tiba-tiba muncul. Beruntung, aku membawa pil napas penyuk. Penghancuran diri semacam ini tidak akan dapat menghancurkan jiwaku. Kali ini aku akan kembali untuk membersihkan keluarga Feng Lei sialan ini, kata sosok ilusi Bing Tian dengan dingin. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah saat satu suara tiba-tiba muncul. Kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan itu, kata Xiaoyan yang tiba-tiba muncul sambil mengarahkan telapak tangannya ke arah jiwa Bing Tian dan api merah melonjak di tangannya. Ketakutan melintas di mata Bing Tian saat melihat itu dan segera melarikan diri dengan panik menuju langit. Namun sebelum dia bisa pergi jauh, ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi padat. Kamu memang punya rencana bagus. Setelah mengandalkan pil obat, jiwamu lolos dari penghancuran, tapi sayang, kata Xiaoyan menatap jiwa Bing Tian dengan senyum dingin. Xiaoyan, jangan bunuh aku, kita bisa bicara baik-baik, kamu tidak ingin menyinggung klan Solomon bukan? Kata Bing Tian yang terperangkap dalam ruang yang memadat, dan berbicara dengan nada suara yang ketakutan. Jika jejak jiwanya dihancurkan oleh Xiaoyan, dia akan benar-benar tamat. Seseorang yang bahkan tidak melepaskan saudaranya sendiri, tidak lebih bagus dari binatang buas, kata Xiaoyan menyeringai. Klan Solomon tidak akan membiarkanmu pergi, tunggu saja, teriak Bing Tian mengutuk dengan pahit. Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi saat mendengar itu, dia mengepalkan tangannya dan ruang yang memadat nampak beriak sebelum meledak dan menghancurkan jiwa Bing Tian hingga berubah menjadi titik cahaya yang tersebar di langit.
di tempat yang jauh, di sebuah rumah kayu yang tenang, sebuah giok batu meledak membuat lelaki tua di samping perlahan membuka matanya yang dingin. Beraninya kau membunuhku, Panatua klan Solomon, pergilah dan selidiki orang ini, kata lelaki tua itu. Dimengerti ketua sekte, kata seorang Panatua menangkupkan tangannya dan dengan cepat mundur. Di pegunungan nampak Yueru menunggu Xiaoyan. Dia tidak melihat adegan di mana Xiaoyan menghancurkan jiwa Bingtian. Tawa samar tiba-tiba terdengar dan Xiaoyan perlahan muncul di depan Yueru. "Xiaoyan, kamu tahu di mana letak berharganya mayat binatang ini kan?" kata Yueru dengan kegembiraan melonjak di matanya saat menatap tubuh naga iblis di sampingnya. Dia tampaknya tidak menyadari trik kecil yang baru saja dilakukan Xiaoyan untuk memanfaatkan ledakan besar dan merebut tubuh naga iblis. Xiaoyan sedikit mengangguk dan tersenyum. Dia melihat tubuh naga iblis yang telah kaku di depannya. Dia memegangnya dan merasakannya sebentar sebelum mencabut pedangnya dan menghantam kepala naga hingga retak dan sebuah manik bundar dengan cahaya kuning menyilaukan perlahan keluar. "Itu adalah inti naga," seru Yueru tersenyum dan menyimpannya. "Ayo pergi, karena inti naga sudah ada di tangan kita. Waktunya ke ruang utama untuk melihat-lihat," kata Yueru tersenyum. "Tunggu, darah dalam tubuh naga ini adalah harta berharga. Itu mengandung bakat naga," kata Xiaoyan. Setelah dibakar api lotus iblis, tubuh naga iblis menyusut dan setetes darah merah menembus permukaan daging dan menetes turun. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan botol giok dan memasukkan setetes darah biru merah ke dalamnya. Xiaoyan tertegun saat melihat 7 tetes darah di botol giok yang tidak bercampur satu sama lain. Dia bisa merasakan darah ini mengandung kekuatan naga yang sangat kejam. Selama dia mampu menyerap semua darah, kekuatannya pasti akan melonjak. "Ayo kita pergi ke ruang utama," kata Xiaoyan. Tubuhnya berubah menjadi sosok cahaya saat meluncur ke arah ruang utama. Yueru dengan cepat mengikuti di samping. Setelah beberapa waktu, ruang kuno yang besar akhirnya muncul di pandangan Xiaoyan dan Yueru. Di depan mereka sudah banyak ahli yang berkumpul. Seluruh ruangan besar dipenuhi warna tembaga dengan aura kuno meresap dari bawah setiap lempengan batu. Meskipun semua yang datang adalah ahli yang kuat, namun tidak ada yang menginjakkan kaki di jarak lebih dari 100 meter karena banyak simbol misterius yang terus berkedip membentuk formasi penghalang. Sementara Xiaoyan melipat tangannya di depan dada dan menunggu dengan tenang. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat seorang pria berambut panjang sedang menatapnya dengan dingin. Dia adalah Wu Huan, bintang 4 Doudi, jenius muda dari klan Wu Cheng, bisik Yueru. "Wu Huan, bintang 4 Doudi," gumam Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Di sisi Wu Huan ada banyak ahli, termasuk Feng Lei dan kelompoknya. Mereka semua menatap Xiaoyan dengan dingin. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan dingin sebelum mengalihkan pandangannya dan berhenti pada Feng Yi yang juga menatapnya. Ada seorang pria berambut putih juga menatap ke arahnya dengan acuh tak acuh. "Yi, apakah orang itu yang kamu sebutkan memiliki jiwa kaisar?" kata Feng Lei. "Iya, aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya lebih kuat dariku," kata Feng Yi. "Kamu adalah seorang alkemis peringkat kekaisaran. Jika kamu beruntung, bukan tidak mungkin untuk menerobos ke alkemis peringkat kekaisaran," kata Feng Lei tersenyum. Sesaat kemudian suara ledakan keras terdengar ketika ratusan ahli dengan paksa memasuki ruangan besar dan diserang oleh api naga raksasa hingga hancur. Bahkan tidak ada jiwa yang tersisa. "Itu sepertinya adalah naga api penjaga formasi," pikir Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat banyak ahli yang tewas hanya dengan sebuah serangan acak dari naga api. "Yueru, ikuti aku," kata Xiaoyan. Api lotus iblis melonjak di tubuhnya sebelum menjadi perisai yang membungkus mereka berdua. Yueru mengangguk dan mengikuti Xiaoyan yang melangkah maju di depan banyak tatapan tertegun. Sementara kekuatan serangan naga api yang kejam berfluktuasi dengan liar, mata semua orang menyusut ketika melihat perisai yang melindungi Xiaoyan tidak rusak sedikit pun setelah dihantam serangan naga api. Kejutan melonjak di mata Wu Huan saat dia melihat perisai api merah yang melindungi Xiaoyan. Dia bisa merasakan fluktuasi mengerikan dari api lotus iblis. "Ikuti mereka," kata Wu Huan memimpin untuk menuju formasi. Feng Yi dan lainnya juga saling memandang sebelum dengan cepat mengikuti. "Sialan, kemana Xiaoyan itu pergi?" seru Wu Huan terkejut. Dia dapat dianggap sebagai orang ketiga yang memasuki formasi, tetapi anehnya dia kehilangan jejak Xiaoyan. Serangkaian suara tiba-tiba terdengar ketika sekelompok besar ahli memasuki formasi satu demi satu. "Kita tidak bisa keluar,"
tidak ada jalan keluar, brengsek, mengikuti Wu Huan, anak ini hanya memiliki jalan buntu, lebih baik kita tidak masuk saat itu, kata mereka yang baru saja memasuki formasi dan tidak bisa menemukan keanehan dari formasi tersebut. Semua orang dalam kekacauan, karena semua orang di sini untuk menemukan harta karun besar dan kita sekarang telah memasuki formasi aneh ini, terlalu banyak pertengkaran tidak ada artinya, mengapa kita tidak membentuk aliansi untuk sementara dan menghancurkan formasi ini? Kata Wu Huan. Jika aliansi terbentuk, seseorang harus memimpin, siapa yang akan memimpin? Kata seorang ahli mendengus dingin. Kenapa tidak kau biarkan saja aku yang melakukannya? Kata Wu Huan tersenyum, Douci bintang 4 Doudi yang kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya. Bintang 4 Doudi. Seru banyak orang yang hadir tidak bisa menahan cemberut sedikit ketika mereka melihat Douci yang kuat ini. Karena kalian semua tidak mengatakan keberatan, maka biarkan aku menjadi pemimpin sementara aliansi, kata Wu Huan seraya menatap tajam naga api di langit yang menjaga formasi sebelum mengulurkan telapak tangannya ke arah naga api di langit. Segera angin hitam meluas ke sekitarnya saat teriakannya yang penuh dengan niat membunuh bergema. Sekarang dia telah menjadi pemimpin aliansi, karena itu dia hanya bisa menanggung beban untuk berurusan dengan naga api besar ini. Langit di dalam formasi tampak bergetar sesaat pada saat ini, dan kemudian semua orang di belakang Wu Huan melihat naga hitam mengaum dari telapak tangan Wu Huan melesat ke langit dengan kecepatan yang menakutkan saat dengan kejam meluncur ke arah naga api di langit. Kedua naga bertabrakan dengan keras membawa riak energi liar menyebar ke sekitarnya, gelombang cahaya Douci raksasa menyebar dari titik tabrakan dan seluruh ruang di dalam formasi tampak bergetar pada saat ini. Kedua naga itu meraung dan saling menyerang dengan sekuat tenaga, dan gelombang semangat juang yang ganas dan tak tertandingi menyebar dengan gila-gilaan. Di kejauhan, Feng Yi memandang konfrontasi di langit dengan tenang, dan kemudian dia menggerakkan jari-jarinya dengan ringan saat melepaskan jari angin dan guntur yang menembak ke arah naga api sebelum akhirnya naga api hancur dan meledak di bawah tekanan dua serangan. Kejutan melinatas di mata Wu Huan, dia tidak menyangka Feng Yi yang tampaknya tidak mencolok ini begitu kuat. Seluruh formasi benar-benar sunyi saat ini ketika semua orang melihat naga api hancur dan memancarkan seberkas cahaya api sebelum menghilang sepenuhnya dan bahkan tidak ada tulang sedikit pun yang tertinggal. Ayo pergi, kata Wu Huan juga melangkah maju. Formasi yang hancur pada saat ini juga mengungkapkan penampakan sebenarnya dari ruangan sebelum akhirnya satu sosok dengan pedang berat dan satu keindahan muncul di depan semua orang. Xiao Yan, seru Wu Huan, terkejut. Xiao Yan juga sedikit terkejut saat melihat formasi yang sudah hancur. Ketika dia pertama kali bersentuhan dengan naga api, dia merasa bahwa naga api tampaknya sangat takut pada Yiwa. Dengan bantuan Yiwa, dia memimpin Yueru melewati formasi dengan mudah. Saat ini semua ruangan yang luas muncul di pandangan semua orang. Di tengah ruangan, ada 7 kelompok cahaya besar membungkus beberapa gulungan yang tergantung di udara. Itu adalah teknik bertarung abadi, seru banyak ahli tertegun saat merasakan fluktuasi mengerikan yang dipancarkan oleh kelompok cahaya. Mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti di tengah 7 kelompok cahaya. Di sana, ada kursi batu dan peti mati batu yang nampak tenang dan damai. Namun di samping kursi batu, ada kerangka putih yang nampak duduk bersila. Itu adalah tulang kaisar. Seru Xiao Yan terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat kerangka Kaisar Doudi yang kuat sejak tiba di benua Doudi. Apakah ini adalah ruang utama reruntuhan? Tanya Yueru berbisik. Xiao Yan sedikit mengangguk, matanya beralih dari kelompok cahaya dan kerangka dan melihat pintu keluar formasi di belakangnya, di mana sudah ada beberapa sosok yang berdiri, dan semuanya memiliki aura yang kuat, di antaranya Feng Yi, Wu Huan dan lainnya dan hanya menyeringai di dalam hatinya, dari yang dikatakan Jin Long, formasi di depan ruang utama tidak dapat menghentikan mereka untuk waktu yang lama. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.